Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa dawam dan istiqomah dalam ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ampunannya, untuk mendapatkan cintanya, untuk mendapatkan ridhonya, untuk mendapatkan keberkahan darinya, sehingga insya Allah kita akan meraih kesuksesan hidup tidak hanya di dunia yang fana ini, tapi juga di akhirat yang kekal abadi, yaitu dalam surga dan ridhonya. Subuh pagi ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji satu tema, yaitu cahaya kehidupan yang dibutuhkan manusia. Jadi manusia itu membutuhkan cahaya. Di antaranya adalah untuk menghangatkan tubuh, kemudian untuk bergerak, di samping juga untuk penerangan. Jadi seandainya cahaya itu tidak ada, maka manusia tidak akan bisa bergerak. Manusia akan beku dan kaku, ya. Dan kemudian berada dalam kegelapan, ya. Tidak akan bisa melihat sesuatu, ya, dengan jelas. Jadi kalau lampu di masjid ini dimatikan, maka kita tidak bisa melihat, ya, orang-orang yang hadir di sini, ya, kemudian benda-benda yang ada di sini, ya. Jadi sebenarnya ada sesuatu yang sangat penting buat kita, tapi karena biasa kita, ya, menikmatinya sampai tidak merasa itu adalah nikmat Allah, ya. Di antaranya adalah cahaya. Jadi sebelum lahir ke dunia, ya, manusia mengalami 3 kegelapan, ya. Jadi ketika kita berada di dalam rahim, maka Allah tempatkan di 3 tempat kegelapan. Jadi ada 3 tempat yang gelap yang ada di dalam rahim, di dalam perut ibu. Dan kita tinggal kurang lebih 9 bulan lamanya, ya. Dan ini Allah sebutkan di dalam surat Az-Zumar, ya. Surat 39 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yakhluqukum. Ya. Dia Allah menciptakan kalian fi butuni ummahatikum, ya, di dalam perut ibu kalian, khalqan min ba'di khalqin, ya. Jadi satu ciptaan, kemudian keciptaan yang lainnya, ya. Jadi ada tahapan-tahapan penciptaan. Tidak langsung jadi bayi, tapi tumbuh dan berkembang dalam bentuk janin.
sekitar 9 bulan dalam perut ibu. Kemudian fi dzulumatin tsalas, ya. Jadi tumbuh berkembang dalam 3 kegelapan. Nah, dalam tafsir At-Tabari, ya, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan berada dalam 3 kegelapan itu pertama adalah kegelapan dalam perut. Ya, makanya perut itu disebut batnun. Ya. Ya, lawan daripada dhahir. Ya. Kalau dhahir terlihat, tapi kalau batnun, batin tidak terlihat. Ya. Nah, itu tempat manusia, ya, yang pertama dalam perut ibu, dalam kegelapan. Yang kedua, kegelapan dalam rahim. Ya. Jadi ternyata bedanya wanita dengan laki-laki, dalam perut wanita itu ada yang bernama rahim. Ya. Jadi di antara bentuk kasih sayang Allah adalah ketika janin berada di dalam rahim. Ya. Rahim itu tempat yang sangat kokoh, sangat kuat. Ya. Jadi janin yang ada dalam rahim betul-betul terjaga, terpelihara. Walau ibunya minum, ya, atau makan yang panas-panas, nggak ada pengaruhnya tuh. Atau makan dan minum yang dingin-dingin, nggak ada pengaruhnya tuh. Walaupun makan dan minum yang pedas-pedas, nggak ada pengaruhnya. Kenapa? Karena dilindungi dalam perut, dalam rahim. Jadi walaupun tempatnya gelap, tapi aman, sehingga janin selamat. Dan yang ketiga adalah kegelapan dalam plasenta. Plasenta itu pembungkus janin. Ini luar biasa kasih sayang Allah tuh. Disimpan dalam perut, ditempatkan dalam rahim, dibungkus lagi. Ya. Jadi bukan hanya ya, ketika kita mendapatkan kiriman paket, ya, biasanya kan yang mudah pecah, ya, mudah belah, mudah rusak, itu dikemas, ya, dalam plastik. Ya. Kadang-kala plastik itu disuka dijadikan mainan anak-anak, ya. Nah, dia apa? Jadi bunyiin kan. Tapi ternyata ada yang lebih canggih daripada itu. Apa? Plasenta. Plasenta itu. Ya. Jadi sesuatu yang membungkus janin. Ya. Sehingga tumbuh dan berkembang dalam keadaan baik, aman dan selamat. Ya. Jadi meskipun dalam kegelapan, janin bisa tumbuh dan berkembang dengan baik sampai lahir selamat dan sempurna sebagai bayi yang sehat dan mulus. Ya. Di 9 bulan kita dijaga oleh Allah SWT. Ya. Kita diurus oleh Allah SWT. Ya. Sehingga Allah SWT berfirman, "Dzalikumullahu rabbukum." Ya. Jadi aman dan selamatnya manusia ketika dalam bentuk embrio atau janin dalam perut, dalam rahim yang dibungkus oleh plasenta itu. Kenapa? Dzalikum. Karena itulah. Ya. Bagi kalian sebenarnya Allahu Rabbukum. Allah Rabb kalian. Ya. Jadi rububiyatullah itu, ya, bukti Allah itu sebagai Rabb diantaranya ketika janin berada di dalam perut, rahim dan plasenta. Itu Allah Rabbukum. Allah yang menciptakan kalian, Allah yang menjaga kalian, Allah yang mengatur kalian, Allah yang mengurus kalian. Lahul mulku, baginya kerajaan. Jadi kerajaan apa saja itu punya Allah. Kerajaan langit, kerajaan bumi, dan kerajaan-kerajaan yang lainnya.
Kemudian apalagi? La ilaha illa illahu. Yang tidak ada Tuhan yang pantas diibadati dengan baik dan benar kecuali Dia. Ya. Karena Dia itu Tuhan yang sebenarnya. Tuhan yang maha satu. Tuhan yang satu-satunya. Tuhan yang tidak ada duanya. Ya. Jadi Allah itu al-haq. Sedangkan selain Allah yang dipuji, yang ditaati, yang diibadati itu al-batil. Ya. Sesuatu yang batil. Fa'anna tusrafun. Jadi maka bagaimana kalian bisa dipalingkan dari iman kepada Allah? Ya. Padahal bukti nyata ayat-ayatnya diperlihatkan kepada kita. Ya. Di peristiwa hamilnya wanita sampai kemudian melahirkan, di sana ada ayat-ayat Allah yang membuktikan Allah itu maha kuasa. Allah tuh maha bisa. Dan Allah tuh ada dalam kehidupan kita. Jadi fa'ana tusrafun. Bagaimana kalian bisa dipalingkan dari iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi setelah dilahirkan ke dunia, manusia tidak bisa hidup dalam kegelapan. Dan tanpa cahaya, manusia akan mengalami 5 kegelapan. Jadi manusia butuh cahaya itu bukan hanya di dunia saja. Sebab semua tempat yang diciptakan oleh Allah pada dasarnya adalah gelap tanpa cahaya. Misalnya kegelapan di dunia. Ya. Dunia ini gelap gulita tanpa cahaya. Ya. Yang kedua kegelapan kubur. Ya. Ternyata kuburan itu gelap. Ya. Baik kuburan dalam arti lahat ataupun syak, ya. Di Budi Dharma, di Malaka, Jeruk Purut, Kalibata dan sebagainya, ya. Jadi cuman beralaskan tanah, beratapkan papan. Kemudian dindingnya depan, belakang, kanan, kiri itu tanah. Kemudian ditutup dengan tanah. Ya. Tapi ada orang yang kemudian pasang lampu di atasnya. Itu secara logika logis nggak tuh? Yang logis di mana tuh pasang lampu? Bukan di dalamnya itu. Jadi jangan di atasnya. Buat apa? Sia-sia mubazir. Pasang lampu itu, ya, itu ketika ya, belum ditutup dengan papan. Pasang lampu itu berapa watt tuh pasang tuh? Ya. Tapi ternyata yang namanya kuburan itu bukan itu. Itu namanya lahat. Ya. Lahat itu berarti lubang yang ada bagian menjorok ke depan jenazah. Sehingga jenazah itu bisa dimasukkan. Ya. Sehingga ketika ditutup, kemudian diuruk, diinjek-injek sama tukang gali kubur, nggak ada apa-apa, nggak apa-apa. Kenapa? Karena jenazahnya itu ada di depan, bukan ada di bawah, ya, di depan dinding kuburan itu. Tapi juga ada yang namanya syak. Kalau syak itu berarti menjorok ke bawah itu, ya. Dan itu dua-duanya namanya madfan, ya, tempat menanam manusia. Sebab nanti seiring dengan waktu tubuh kita yang sekarang ya akan busuk, kemudian akan hancur dan kemudian akan sirna. Ya. Makanya di Bandung itu ada kuburan yang namanya Sirna Raga. Sirna apa? Lenyap sirna itu, hilang. Ya. Raga, iya, kurungnya ruh. Ya. Jadi jasad yang sekarang nempel pada kita yang di dalamnya ada ruh, ya. Seiring dengan berjalannya waktu ketika ditanam itu akan busuk, hancur dan sirna. Kecuali satu, apa? Ajbuz dzanbi, ekor ajaib. Ya.
Jadi Allah SWT memerintahkan kepada bumi untuk memakan jasad manusia sampai hancur dan hilang. Tapi kemudian diharamkan untuk memakan ajbu dzanbinya. Apa itu? Ekor ajaib. Jadi bukan hanya kambing, bukan hanya sapi, ya. Bukan hanya unta, bukan hanya monyet yang punya ekor. Manusia juga punya ekor. Dan ternyata Allah membangkitkan kembali manusia dari tulang ajaib itu. Ekor ajaib itu. Ini sekali lagi bukti kekuasaan Allah. Jadi kalau tidak percaya, silahkan bongkar kuburan yang ratusan tahun, ribuan tahun. Ya, itu raganya sudah sirna, tapi ada tulang yang disebut ajbu dzanbi. Karena dari tulang itulah manusia ya nanti akan dibangkitkan dari alam kubur. Tapi ada alam kubur yang situasi dan kondisinya disesuaikan dengan iman kita, disesuaikan dengan amal kita. Jadi beda tuh. Jadi kuburan itu walaupun secara lahir kita lihat kubur di Dharma dan tempat-tempat lain sama itu. Untuk rakyat, untuk pejabat, untuk orang kaya, ya, untuk orang miskin, untuk artis, ya. Itu sama, nggak ada yang beda. Ya. Tapi ternyata ketika berbicara alam kubur sebagai alam gaib, baru beda. Ya. Nanti akan dijelaskan. Jadi kita akan mengalami kegelapan di dunia. Di antaranya pada saat kiamat. Karena matahari digulung. Matahari dikumpulkan dengan bulan, kemudian matahari dipadamkan. Bisa kita bayangkan kalau matahari padam. Yang ketiga, kegelapan mahsyar. Ya. Alam mahsyar itu alam kedua setelah alam kubur. Bagian daripada alam akhirat. Ya. Jadi manusia setelah tidur panjang dibangunkan oleh malaikat Israfil. Satu kali tiupan yang kedua. Semua yang ada di alam kubur ya, terbangun. Ya. Jadi sudah hidup. Ya. Jadi saudara-saudara kita yang meninggal itu 7 langkah orang yang mengantarkannya dari jenazah yang dikuburkannya. Maka ruhnya oleh Allah akan dimasukkan ke dalam jasad yang baru. Bukan jasad yang busuk. Bukan jasad yang hancur. Bukan jasad yang sirna. Tapi jasad yang baru. Setelah kemudian ruh berjasad. Malaikat Munkar dan Nakir ya, mendudukkan ya, penghuni kubur. Kemudian ditanya. Yang bisa menjawab, maka kuburan adalah tempat yang luas, tempat yang terang, tempat yang ramai, tempat yang menyenangkan. Itu orang yang beriman, karena ada kaitannya dengan iman. Sedangkan orang yang tidak bisa menjawab, ya, itu orang yang tidak beriman, orang yang pura-pura beriman, itu orang munafik, tidak akan bisa menjawab. Padahal pertanyaannya satu, ya. Kenal nggak dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi apa yang akan kamu katakan terhadap orang ini? Ya. Jadi nanti akan dihadirkan Nabi Muhammad SAW. Ya. Orang yang beriman walaupun tidak pernah melihatnya, tidak pernah ketemu, dia akan mengatakan huwa Abdullah wa Rasuluhu. Dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Tapi orang yang munafik, walaupun sejaman dengan Nabi, lihat Nabi, bertemu dengan Nabi, tidak akan bisa menjawab itu. Ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, maka kuburannya menjadi sempit dan menjepit. Kemudian kuburannya menjadi gelap gulita. Kemudian kuburan itu menjadi sepi, sunyi dan senyap. Bahkan kuburan itu menakutkan dan menyeramkan. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian pula dengan alam mahsyar. Di alam mahsyar, ya,
Allah dekatkan matahari dari kepala manusia yang semuanya dikumpulkan dari mulai Nabi Adam sampai akhir zaman. Sejauh berapa? 1 mil. 1 mil berapa kilometer? Iya. Kira-kira terangnya seterang apa itu? Panasnya sepanas apa itu? Tapi bukan jasad yang tadi dikubur, kemudian busuk, hancur dan sirna. Jasad yang baru. Jadi tidak akan hancur, tidak akan hangus. Cuman mengeluarkan keringat doang. Ya. Itu jasad luar biasa ya. Ya. Sekarang katanya matahari itu tingginya, ya, jauhnya dari bumi 152 kilometer. Terasa dingin gak? Ya, banyak kan yang batuk-batuk, pilek-pilek tuh. Ya. Itu kalau cahaya dijauhkan. Ya. Padahal rata-rata setiap hari, ya, matahari memancarkan cahaya menyinari bumi, ya, yang normal, standar dan bikin sehat serta kuat, bikin segar itu 90 juta kilometer. Sekarang 152 juta kilometer. Terasa nggak bedanya? Bagaimana kalau dijauhkannya 300 juta kilometer? Gimana tuh? Ya. Jadi tiap hari kita merasakan, ya, hangatnya matahari, terangnya matahari, sehingga kita bernapas lega, ya, bergerak dengan leluasa, ya, menikmati pemandangan yang indah, ya. Jadi di alam mahsyar juga nanti, kalau Allah tidak dekatkan matahari di atas kepala, kalau Allah tidak ciptakan matahari, gelap gulita itu alam mahsyar itu. Ya. Walaupun nanti ada orang, ya, yang tidak mengeluarkan keringat, bahkan merasakan adem dan sejuk. Kenapa? Ya. Karena dia mendapatkan naungan Allah yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Ya. Di sana tidak ada AC, tidak ada kipas angin itu. Ya. Bisa dibayangkan tuh. Ya, keringatnya sebanyak apa tuh. Jadi jasad tidak hancur, tubuh tidak hancur, tidak hangus, tidak terbakar, tidak mati. Ya. Tapi kemudian mengeluarkan keringat. Ya. Ada yang sampai mata kaki, sampai lutut, sampai perut, sampai dada. Ada yang sampai hidung, sampai mulut itu. Tapi ada yang tidak mengeluarkan keringat. Ya. Orang yang mendapatkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi terangnya matahari waktu itu tidak ada gunanya bagi orang yang matanya dibutakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau di dunia, ya, dibutakan, ada yang sebentar, ada yang sampai mati. Tapi di alam mahsyar dibutakannya nggak tahu itu berapa tahun. Ya. Jangankan buta, melek saja, ya, ketika menempuh perjalanan dari alam mahsyar menuju sorga, banyak yang nyasar, bukan nyampe ke sorga, nyampainya ke neraka. Bayangkan kalau kemudian, ya, kita disuruh berjalan di alam mahsyar menuju sorga dalam keadaan buta, nyampe nggak tuh? Nggak ada rambu-rambu waktu itu, ya. Nggak ada belok kiri, belok kanan, lurus, ya. Kemudian dalam keadaan buta. Di dunia alhamdulillah, ya, masih dikasih bagaimana orang buta bisa berjalan dan sampai kepada tujuan. Coba perhatikan tuh trotoar, ya. Itu ada yang warnanya kuning, ya. Itu khusus untuk orang buta itu, ya, yang akan menuntun. Di sana nggak ada. Ya, nggak ada jalan yang menunjukkan ke sorga, tidak ada rambu-rambu yang menunjukkan ke sorga. Jadi jangankan buta, melek pun belum tentu nyampe. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Dan yang keempat, kegelapan sorga. Sorga juga gelap itu. Kalau sorga itu tidak ada cahaya. Kenapa? Karena di sorga dalam surat Al-Insan, manusia tidak melihat matahari dan bulan. Jadi bersyukurlah di dunia sekarang masih melihat matahari dan bulan.
Ketika bulan purnama kita diperintahkan untuk mensyukuri nikmat Allah dengan saum 3 hari, 13, 14, 15. Ya. Ya. Kemudian matahari, ya, kita disuruh sholat. Ya. Ketika subuh, sholat subuh. Ya. Ketika duha, sholat duha. Maghrib, sholat maghrib. Itu mensyukuri cahaya yang Allah berikan kepada kita. Sebab ada yang sholatnya itu seminggu sekali, ada tuh. Ya. Ada gak ya yang sholatnya Jumat doang? Ada. Padahal ngasih matahari 24 jam itu. 12 jam ya. Sedangkan 12 jamnya itu dikasih bulan itu. Ya. Ada yang setahun 2 kali, ada. Ya. Bahkan ada yang gak sholat-sholat, ada. Ya. Padahal sholat itu, saum itu sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Jadi saum untuk mensyukuri nikmat cahaya bulan. Sedangkan sholat untuk mensyukuri nikmat cahaya matahari. Karena ibadah kita itu patokannya bulan. Ya. Makanya kemudian ribut soal hilal ya. Soal hilal. Kemudian kalau matahari untuk sholatnya itu, untuk saumnya itu dari mulai maghrib sampai subuh. Ya, kalau sholat ya isya, subuh, duhur, asar, maghrib. Tapi ternyata ada sholat rawatibnya, sholat sunatnya, luar biasa itu. Ya, bahkan ada sholat yang khusus ya untuk sodakoh tulang sendi. Salat apa itu namanya? Salat duha itu. Ya. Karena cahaya waktu duha itu luar biasa. Maka disyukuri dengan salat duha. Ya. Agar Allah menjaga tulang sendi kita. Sebab nikmatnya tulang sendi itu dirasakan oleh orang yang 50 tahun ke atas. Ya. Ya. Di sini yang di bawah 50 tahun mungkin ya belum merasakan tuh nikmatnya tulang sendi. Sementara di sorga, ketika tidak ada matahari dan tidak ada bulan, penduduk sorga tidak akan berkurang kebahagiaannya. Tidak akan terganggu kesenangannya. Kenapa? Karena Allah jadikan tubuhnya memancarkan cahaya. Ketika kita menghadap Allah bawa iman, bawa amal soleh, tidak bawa dosa, suci dan bersih dari dosa, maka ketika Allah tempatkan di dalam sorga, tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki memancarkan cahaya. Jadi gelapnya surga yang tanpa matahari dan bulan, kemudian dikelilingi oleh kebun-kebun, taman-taman yang rindang, itu semakin gelap. Tapi nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Cahaya orang yang taubatnya tulus dan murni akan memancarkan ke depan dan ke belakang, sehingga surga itu terang benderang. Bagi para penyelam atau yang biasa menjelajah laut dengan kapal selam di kedalaman yang sangat dalam, di mana cahaya matahari tidak sampai ke sana, Allah ciptakan binatang yang mengandung listrik bisa memancarkan cahaya. Ubur-ubur itu terang benderang. Ya, gitu. Ini kuasa Allah. Kalau kita tidak percaya, siapa yang menciptakan ubur-ubur bercahaya? Ada belut listrik dan sebagainya. Ya. Jadi bagi Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Gampang menjadikan tubuh manusia itu bercahaya. Kapan? Di sorga. Ya. Kemudian yang kelima, kegelapan di neraka. Sebab orang yang tinggal di neraka itu ya, pertama ya, atasnya adalah api, bawahnya
adalah api. Di dalamnya dikepung oleh asap yang hitam pekat. Nanti baca dalam Al-Quran tuh. Ya. Jadi di bawahnya mihad, kasur yang terbuat dari api. Di atasnya gawash, selimut yang terbuat dari api. Allah itu tidak hanya menciptakan gosokan dari api yang tidak mau berinfak fisabilillah, tapi juga menciptakan selimut dari api, kemudian kasur dari api bagi orang yang zalim. Orang yang tidak mau diterangi dengan cahaya Allah, orang yang sombong tidak merasakan ya bahwa dia butuh cahaya Allah, pada setiap hari dia bertemu dengan matahari. Ya. Itu namanya zalim itu. Ya. Jadi melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mau melaksanakan hukum Allah, dan kemudian berakhlak hina dan tercela. Itulah orang zalim. Ya, dia akan mengalami kegelapan di neraka. Pertama, karena atas dan bawah api, kemudian dikelilingi oleh asap yang hitam pekat. Dan Allah menyebutnya sebagai syaqau, orang yang celaka. Celaka itu. Ya. Kenapa? Karena setiap hari menarik napas, dia menjerit, merintih kesakitan. Setiap mengeluarkan napas juga begitu. Karena yang dihisap itu bukan oksigen, tapi karbon dioksida berupa asap yang hitam pekat. Bayangkan. Dan itu bukan sehari dua hari. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa masya'a rabbuk. Ya, itu dalam surat Hud itu. Ya. Jadi kekal di dalamnya seumur langit dan bumi, kecuali Allah menghendaki lain lebih lama daripada itu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi untuk latihan, ya, kita kuat nggak di neraka? Ya. Sekeliling kita bakar, nyalakan, kita di tengah-tengah. Ya. Ya. Kemudian di atasnya tutup itu. Ya. Atas api, bawah api itu, kita ada di tengah-tengah. Terus kita berada di kepungan asap itu. Jangan asap hitam pekat, asap biasa. Itu kira-kira kuat berapa jam itu? Ya. Orang yang terkepung dalam kebakaran, ya, itu enggak lama itu menghirup napasnya. Ya. Tapi ini khalidina fiha, kekal di dalamnya. Madamatis samawati wal ard, selama langit dan bumi, illa masya'a rabbuk, kecuali Allah menghendaki lain. Kemudian ada dua cahaya yang dibutuhkan manusia agar bisa hidup di dunia. Ya. Dua cahaya yang dibutuhkan oleh manusia. Karena Allah Maha Tahu, Allah ciptakan dua cahaya bagi manusia yang tinggal di bumi ini. Pertama, cahaya matahari untuk menerangi mata. Ya. Jadi Allah tahu itu. Ya. Allah ciptakan matahari agar mata manusia bisa berfungsi untuk melihat. Ya. Yang kedua, ya, cahaya hidayah untuk menerangi hati. Ternyata hati juga butuh cahaya. Ya. Dalam hati itu ada iman, iman itu cahaya. Dalam hati itu adalah ilmu, ilmu itu cahaya. Dalam hati itu ada Quran, Quran itu cahaya. Dalam hati itu ada apa? Hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal ardo binuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ada yang hafal enggak, Pak? Ya. Doa itu kita ungkapkan karena kita merasa yakin, merasa butuh dengan yang namanya cahaya matahari dan cahaya hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta, ya Allah, terangi hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu, sebagaimana Engkau terangi bumi dengan cahaya matahari-Mu selama-lamanya dengan rahmat-Mu, wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu doa kita tuh. Kita baca ketika sujud,
kita baca ketika waktu senggang, kita baca setelah kita ibadah dan amal soleh. Insya Allah mustajab, ya, dikabulkan doa kita. Kemudian Rasulullah setiap keluar rumah menuju masjid selalu berdoa kepada Allah agar hidup bertabur cahaya. Ya. Mudah-mudahan ini suka kita baca kalau keluar rumah menuju masjid. Ya. Ada yang hafal doanya? Ada? Ya. Gimana doanya Pak? Keluar rumah menuju masjid, kita minta kepada Allah agar hidup bertabur cahaya. Ya. Gimana doanya? Nah itu ya. Alhamdulillah Pak RT hafal, apalagi Pak RW ya. Apalagi Pak Lurah, Pak Camat hafal nih. Keluar dari rumah menuju masjid. Bukan hanya bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Ya. La haula wala quwata illa billah, bukan hanya bismillahi walajna dan selanjutnya, tapi juga ada doa. Ya. Apa doanya? Allahumma ij'al fi qalbi nuron, ya Allah, jadikan cahaya di dalam hatiku. Ada cahaya di hati. Wa fi basari nuron, dan dalam pandangan mataku engkau jadikan cahaya. Wa fi sam'i nuron, dan dalam pendengaranku engkau jadikan cahaya. Wa an yamini nuron, dari kananku engkau jadikan cahaya. Wa an yasari nuron, dari kiriku juga engkau jadikan cahaya. Wa amami nuron, dari depanku engkau jadikan cahaya. Waj'al li nuron, ya, dan jadikan untukku cahaya, hidup bertabur cahaya. Jadi seluruh hidupku, bukan hanya depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, ya. Hati, kemudian apa? Mata dan telinga, tapi seluruh hidupku, ya, engkau jadikan untukku cahaya sebagai penerang hidupku, agar aku dalam menempuh perjalanan yang sangat panjang dari mulai alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam mahsyar, sampai ke alam surga. Itu yang dimaksudkan dengan doa. Ya. Silakan, ada yang ditanyakan sampai sini?